Teman-teman sekalian, saat ini saya lagi berada di Gereja Katedral Keuskupan Amboina, dan di belakang saya ini adalah relief yang menggambarkan tentang sejarah Gereja Keuskupan Amboina secara singkat. Kemudian kita akan berjalan dari sini sampai ke ujung sana untuk membaca sejenak dan melihat relief-relief yang menggambarkan tentang sejarah perjalanan Gereja Katolik Keuskupan Amboina. Oke, kita akan masuk dan melihat serta membaca sejarah singkat Gereja Katedral Gereja Keuskupan Amboina. Nah, inilah sejarah Gereja Keuskupan Amboina. Ini adalah reliefnya. Kita mulai baca dari sini. Pertama, pada tahun 1534, Gonçalo Veloso, seorang pedagang Portugis, meyakinkan beberapa penduduk desa Mamuai di Halmahera untuk memberikan diri dibaptis oleh seorang pastor di Ternate. Inilah awal gereja Katolik di Ambon. Oke. Nah, inilah suasana pembaptisan, dan ini suasana para misionaris dan para pedagang yang datang dari daerah Portugis datang ke Maluku. Oke, ini adalah gambarnya. Dan catatan kedua, dikatakan di sini bahwa pada tanggal 14 Februari tahun 1546, Santo Franciscus Xaverius dari Malaka tiba di Maluku dan mendarat di kampung Hative, Jazirah Laihitu, yang sekarang bernama Hative Besar. Nah, inilah gambar atau relief tentang perjalanan dari Santo Franciscus Xaverius. Di tahun 1546 dia tiba di Ambon. Nah, apa yang terjadi dengan Francis Xaverius? Nah, di sini dikisahkan kerasulan Santo Franciscus Xaverius dia mulai melakukan kegiatan-kegiatan kerasulan dengan pertama mengunjungi orang-orang Portugis di kubur pertanahan di Hukunalo, sekarang Rumah 3, Hunut, kampung-kampung lainnya di Manuel, putra Raja Hative, menjadi juru bahasa. Oh, ada. Jadi ketika beliau datang itu ada juru bahasanya, dan juga penunjuk jalan untuk mengunjungi orang-orang dari rumah ke rumah. Oh, jadi waktu dia datang itu, Francis Xaverius datang itu, ada penunjuk jalan yang menunjukkan jalan bagi dia. Juga ketika dia mengunjungi orang dari rumah ke rumah, dia membawa salib. Di sini dituliskan mengunjungi orang-orang dari rumah ke rumah. Pembawa salib biasanya berjalan di muka orang-orang sakit, terlantar, diperhatikannya, dan mempermandikan anak-anak dan orang dewasa. Oh, ini adalah karya-karya. Jadi dia datang mengunjungi orang-orang sakit dan juga orang-orang tua, dan mempermandikan atau membaptis warga masyarakat yang ada pada waktu itu. Nah, inilah perjalanan. Oh, ini yang tadi dikisahkan. Jadi pembawa salib berada di depan. Nah, ini bagaimana Francis Xaverius dia mengunjungi orang sakit. Lihat, dia mengunjungi orang sakit, dan juga di sini gambar tentang Francis Xaverius dia membaptis orang-orang. Di sini Francis Xaverius dia mengunjungi orang dari rumah ke rumah. Dari sini dia merayakan Ekaristi. Lalu di sana juga dikatakan bahwa Franciscus Xaverius menyeberang Teluk Ambon menuju selatan, yang tergabung Ikatan Uli 5 dipimpin oleh Raja Nusaniwe yang bergelar Latu Sapulalang.
raja 10.000 kapal. Nah ini perjumpaan dengan sang raja tampak seperti ini. Dan kemudian ada 7 kelompok kampung yang telah mengenal agama Katolik. Nah seketika pada tahun-tahun itu ada 7 kampung yang sudah mengenal gereja atau agama Katolik, yaitu Nusa Niue, Purimesing, Halong, Kilang, Soya, Ema, Hative, dan Hative. Dari 7 kelompok tersebut semuanya telah membawahi beberapa kampung. Dan dikatakan di sini bahwa di tahun 1538 seluruh kampung tersebut menjadi Kristen Katolik. Wow. Jadi dulu itu ternyata di kampung-kampung ini sudah menjadi kampung Katolik. Wow, berarti mereka sudah mengenal gereja. Nah, lalu di sini dikatakan juga pada bulan Juni tahun 1546 sampai ke awal Juli 1546 kunjungan ke Malaka Utara. Franciscus Xaverius tiba di Ternate awal Juli tahun 1546. Dalam perjalanan dia singgah di Pulau Buru dan Pulau Seram. Moro merupakan gudang makanan bagi kesulitan Maluku Utara, yaitu Ternate, Tidore, dan Jailolo. Nah inilah gambaran bagaimana Francis Xaverius mulai melanjutkan perjalanan ke bagian utara. Dan dikisahkan seperti ini. Wow, ada kapal, kemudian ada membagikan makanan. Nah sebelum kedatangannya Francis Xaverius di Maluku Utara telah terjadi pemberontakan orang-orang Kristen terhadap sultan-sultan. Nah ini adalah situasi yang terjadi sebelum Francis Xaverius datang. Nah ini adalah sebuah keajaiban yang terjadi di pantai Tamilau, Pulau Seram. Nah ini dia. Ini adalah gambar di mana salib dari Francis Xaverius digigit atau dibawa oleh seekor kepiting. Nah lalu kemudian dikatakan pada September tahun 1546 sampai Januari 1547 Francis Xaverius ada di Moro dan banyak orang mendapat pengajaran agama Katolik dan dibaptis. Karena agama, Pastor Simon Vaz dari Portugis terbunuh. Nah, lalu kemudian di bulan April tahun 1547 Francis Xaverius kembali ke Ambon. Nah, ini adalah perjalanan Santo Franciscus Xaverius. Dia ke bagian utara dan pada tahun 1547 tepatnya di bulan April dia kembali ke Ambon. Nah, lalu kemudian dicatat di situ juga bahwa di akhir April tahun 1547 sampai bulan Juli 1547 Francis Xaverius meninggalkan Ambon dan kembali ke Malaka. Oh, jadi di tahun ini kemudian Francis Xaverius ketika dia mengunjungi Maluku dan Maluku Utara, kemudian dia pulang kembali ke Malaka. Sebagai duta besar Sir Paus, ia diterima begitu baik di negeri Jepang. Nah, ternyata dari sini kemudian Francis Xaverius melanjutkan perjalanan menuju ke negeri Jepang. Tentu dengan karya dan misi yang sama, mewartakan kerajaan Allah. Karya kerasulannya begitu terkenal, semangatnya yang luar biasa itu mendorong Francis Xaverius untuk melihat daratan Tiongkok. Namun karena kesehatannya ia sakit sebelum melihat daratan Cina. Ia wafat pada tanggal 3 Desember 1552 di Pulau Sanchia yang berhadapan dengan Kanton. Bertahun-tahun kemudian setelah makamnya digali kembali, ternyata jasadnya masih utuh dan dipindahkan ke goa. Wow, itulah keajaiban orang-orang yang bekerja dan punya semangat yang tinggi untuk melayani dan mewartakan kerajaan Allah. Pada 1 Juli tahun 1888, Pater Johannes Kusters dan Johannes Booms tiba di Tual. Nah, ketika yang lain sudah tiada, muncullah para misionaris yang lain untuk datang dengan misi yang sama mewartakan kerajaan Allah. Nah, pada tanggal 13 Juli tahun 1889 itu terjadi permandian pertama, yakni Maria Sakbau. Itu terjadi yang merupakan awal baru misi di Maluku. Nah, jadi di Langgur itu inilah orangnya. Sejarah gereja Katolik terjadi di tempat ini dan di tanggal ini di Langgur, tepatnya 13 Juli tahun 1889. Nah, ini gambar tentang baptisan pertama Maria Sakbau di Langgur. Wow, keren sekali. Lalu kemudian sejarah terus berlanjut. Nah, dalam perjalanannya di
tahun 1942, tepatnya di tanggal 30 Juli, sejarah gereja mencatat bahwa di tanggal 30 Juli tahun 1942, para misionaris teristimewa Monsinyur Ars dan biarawan-biarawati ditembak mati oleh tentara Jepang di Pantai Langgur. Dan ini adalah para misionaris mereka yang ditembak mati oleh tentara Jepang. Uskup pertama, Uskup Johannes Ars, terus kemudian Pastor Hans Cornelissen, terus kemudian Pastor Gerardus Bern, Pastor Jacobus Ackermans, terus Pastor Jacobus Ligfoot, kemudian Pastor Fras de Grits, kemudian Bruder Johannes Justin, Bruder Hardianus Peters, kemudian Bruder Cornelis Beyer, Bruder Franz Reimakers, kemudian Bruder Gulitme Roy, kemudian Bruder Gulemus Hujik, kemudian Bruder Johannes van Schaik, kemudian Bruder Theodorus Volker, kemudian Suster Ziria. Nah, ini adalah para misionaris yang demi iman datang mewartakan kabar gembira, kabar sukacita gereja di tanah Maluku, khususnya di Kei, dan kemudian mereka ditembak mati oleh tentara Jepang. Kita lanjut ke sejarah selanjutnya adalah di tahun 1910 pembukaan misi di Tanimbar. Dari Kei kemudian kita berpindah ke Kepulauan Tanimbar. Nah, ini adalah Kepulauan Tanimbar di mana misinya dilaksanakan pada tahun 1910. Pembukaan misi di Tanimbar. Tahun 1907 pembukaan misi di Kei Besar. Oh, di Kei Besar juga terjadi di tahun 1907, mendahului Tanimbar. Nah, kemudian pada tanggal 25 Januari tahun 1961 Vikariat Apostolik menjadi Keuskupan Amboina. Tak lama kemudian Sedes Diosis pindah dari Langgur ke Ambon. Oh iya, jadi kursi kepemimpinan gereja dari Langgur dipindahkan ke Ambon. Nah, inilah para uskup yang memimpin, yaitu Monsinyur Johannes Ars dari tahun 1920 sampai 1942. Lalu kemudian Monsinyur Jacobus Gren pada tahun 47 sampai 65, Monsinyur Sol 65 sampai 94, lalu kemudian Monsinyur PC Mandagi 99, lalu kemudian sekarang adalah Monsinyur 94, lalu kemudian tahun 2000 sekarang adalah Monsinyur Senongutra. Oke, nah inilah para uskup yang memimpin. Nah, inilah sejarah singkat misi Gereja Katolik di Keuskupan Amboina yang digambarkan lewat relief-relief yang sudah dilihat tadi. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah Gereja Katedral Keuskupan Amboina. Nah, memiliki sejarah yang sangat panjang seperti yang sudah kita bacakan dan kita lihat tadi. Wow, terima kasih sudah berkunjung dan sudah melihat, sudah mendengar sejarah Gereja Katolik Keuskupan Amboina. Terima kasih, salam dari kami, Robo Tinuhan, Rama Budi. Terima kasih, berkah dalam.